Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sini sama gue Ricky Eko Jaya di channel YouTube Kojai Garage, dan kali ini gue ngevlog harian. Gue lagi ada di ruang mekanik di Kojai Garage, dan gue bakal kasih tahu ke kalian bahwa di ruangan ini gue bakalan kasih tahu proses assembling, pemasangan, kelistrikan, kaki dan sebagainya di ruang mekanik ini, dan motor apa yang akan gue bahas dan bagaimana pembahasannya, ikutin terus. I want a thug. Came out of cage with a pitch. I'm on the block. Double my money with bricks. I got a lot. I feel like a god. I feel like a lot. I get in this money with lie. I'm beating that pussy like God. She love my ego. I'm cocky. Sipping that walk. I'm froggy. Living the beef. I'm wild. Yeah. New bitch look like Kylie. Suck my Ini dia motor yang lagi di assembling di ruangan mekanik di Kojai Garage, yaitu Honda CBR 250 cc 1 silinder. Ini motor tahun 2011 kalau nggak salah. Gue sendiri yang jemput motor ini waktu itu di Halim Perdana Kusuma. Gue sendiri yang ngambil. Dan waktu itu diskusi langsung sama ownernya, ketemu langsung, dan jadilah motornya seperti ini dengan tangki yang kembung gepeng, ya gak? Terus pakbor yang ya lucu juga ya, merahnya juga merah-merah gimana ya gitu kan, ada glitter-glitternya dikit. Terus juga ini pemasangannya itu terjadi tidak begitu singkat ya, nggak tiba-tiba seperti ini. Ini prosesnya panjang, dia garap dari yang namanya cuma rangka doang habis dicat, terus sampai pokoknya mah panjang kali lebar kali tinggi untuk ruangan assembling mekanik. Nah, motor ini menggunakan kunci kontak originalnya beserta dengan stop kontak originalnya juga. Coba kalau gue kontak dia apakah nyala apa kagak? Kayaknya belum nyala. Akinya nggak ada ya. Ini tutup tangkinya berfungsi ya. Nih kita tuh lihat. Dan di tutup tangki ini nanti terdiri dari tempat pembuangan bensin. Berkali-kali di dalam vlog harian gue jelasin tentang pembuangan bensin. Karena kebiasaan orang kita itu kalau isi bensin luber dan gak mikirin nasib cat motornya kayak gimana. Padahal cat motor ini harus dipikirin, bro. Kalau lu luber, akhirnya meler, akhirnya warnanya jadi menguning, akhirnya jadi ngelotok. Makanya kita udah sediakan sebenarnya, pabrikan pun nyediain. Tapi namanya juga manusia ya, suka teledor aja. Nah, motor CBR ini aslinya motor full firing sport, digarap jadi bomber kali ya, atau cruiser lah tepatnya. Ini dipasang setelah dari ruang welder, habis gitu dibawa ke ruang painting, habis gitu nyampelah di ruang mekanik. Dan PIC motor ini adalah Mas Aib. Aib pakai P, selalu gue ingetin sama lu pada. Aib pakai P, jangan pakai B, oke? Nih, yang lu lihat. Stang terpasang, riser terpasang, holder, apalagi namanya nih, handle ya, terus headlamp, speedometer, shock breaker. Ini nggak kayak lu pikir habis dari ruangan welder itu nggak diprotolin, bro, langsung aja masuk ke ruangan painting disemprot aja gitu. Enggak. Kalau Kojai Garage itu standarnya adalah semuanya diprintilin semua waktu, dicat secara keseluruhan ya. Memang semuanya dicat secara keseluruhan. Dan ini dipasangnya lagi pun atu-atu, bro. Printil ya. Dan ini lihat aja nih, kita coba lihat Mas Aib lagi pasang soket. Rumit banget, atu-atu. Lu bayangin kabel segini banyak ya nih. Tuh, ini baru kita bahas kelistrikan aja ya. Belum kaki dan sebagainya. Ini segini banyaknya kabel, itu dia harus bikin soketnya atu-atu. Nih tuh. Ini ntar dirapin kan, Nip? Lakban-lakbannya semuanya ya. Iya, nggak begini kan, nggak seburik ini kan. Ini nanti ada sikring, dan sikringnya harus dicek sebelum nyampe ke klien, harus semuanya udah baik semua. Nih full sikring, bro, ada sikring lagi. Nanti sekarang lu lagi apa, Ip? Ngerjain apa, Ip? Pasang, Ip? Lagi pasang, Ip. Cat dulu atasnya, cat. Si Ip gemeter aja kayak mau ngelamar perempuan. Lagi bikin soket apa? Proses wiring top lamp sama sen belakang.
Ini arahnya ke belakang berarti. Ya, Ini buat bikin ke top lamp dan juga sen. sen. Nah, kenapa harus pakai ini nih, pakai spoon nih? Ya karena harus ada dari SOP Kojai Garage harus pakai spoon dan colok soket kayak gitu. Kalau soket, Ya. nggak ditempel-tempel gulung-gulung kabel gitu? Enggak, Eh, karena kan suatu saat ini bisa dicopot pasang gitu Pak. Oke. Kan banyak kan orang-orang mekanik males gitu. Ya banyak. Ya, pokoknya potong, sambung, lakban, selesai. Selesai. Ternyata lakbannya kena air, Air, ngelotok, motok, nempel ke rangka, terus konslet. konslet. Kayak gitu bro. Jadi sebegitu apa ya? Segitu detailnya di Kojai Garage itu ngerjain setiap bagian-bagiannya. Ini semuanya pakai soket atau pakai spoon. Karena pabrikan pun udah ngajarinnya kayak gitu bro. Semuanya diajarin kayak gitu. Contohnya ini nih. Ini kan dia bersoket. Ini bersoket. Kalau dia nggak di soket nih, ini soket kan. Dia pasti di soket. Kalau dia cuma dicolok aja kabel digulung-gulung-gulung, ke depannya kita nggak tahu. Ini soket apa, jalurnya kemana. Kalau gini kan enak ya Ip ya. Ntar apa yang nggak ada tinggal dicari per soket ya kan. Jadi di Kojai Garage itu beda-beda bro. Nih holder, ini ada soketnya banyak. Ini kabel holder itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini kurang lebih nih holder kanan aja nih ada 9 spoon yang dibutuhkan. Karena ada beberapa yang menggabung jadi satu. Dari sini ke belakang itu nanti, contohnya ini saklar on off ya. Ini pemutus arus. Arus ini putus untuk semua hal. Ketika dia off begini, lampu speedometer off ya. Lampu keseluruhannya off, semua lampu off. Tapi begitu kita on begini, set, ini senja. Senja itu di speedometer, di sen ini nanti akan nyala kuning-kuning bro. Merah-merah. Nah, merah-merah di sini. Dan ini lampunya juga standby, stop lampnya. Begitu pula headlampnya juga akan standby. Seperti itu. Begitu dia on yang ke kanan lagi, terus dia akan semua nyala lampu utamanya secara terang benderang. Seperti itu. Jadi pemutus kehidupan di semua ini ada di bagian holder kanan sini. Starter ini diputus oleh apa? Cut engine. Nah ini ada cut engine. Di cut engine ini lari ke aki. Dari aki lari ke bendik. Dari bendik lari ke starter. Jadi arus ketika dia ke atas ini cut. Ini tidak ada arus masuk ke bendik maupun ke dinamo starter. Seperti itu. Ketika dia begini, tek, dia akan nyambungnya kemana? Dari sini dia akan menghubungkan saklar di dalamnya, set, nempel, maka dia akan mengaktifkan penghidupan di aki, maka aki akan mengantarkan arus ke bendik, dan bendik akan mengantarkan arus ke dinamo starter. Kapan starter itu bergerak? Ketika tombol starternya dipencet. Nah ini ada tambahan baru lagi, ces, cekur, nyala motornya. Ingat ya, dan cut off ini juga berfungsi kepada full pump bro. Kalau lu off, full pumpnya dia nggak hidup atau nggak gitu, kedengeran tadi gini nih, kayak bayi USG tau kan, nih oe gitu, nah, itu bunyi gitu. Ketika lu gini nyala dia. Jadi satu saklar dan satu holder ini aja itu harus dipikirin. Dan ingat, setiap mekanik yang di Kojai Garage harus tahu rute-rute yang kayak tadi tuh. Nggak cuman kayak iya saklar pak ngidupin ini ngidupin itu, nggak begitu. Mereka harus diedukasi secara benar terkait dengan fungsi-fungsi yang ada di sini. Karena kalau orang cuma ngaku mekanik bro, dan daftar kerja ke bengkel atau workshop, itu banyak bro. Tapi benar-benar dia mengerti bagaimana alur cara kerjanya semua kabel yang ada di sini, itu yang jarang. Dan itu perlu kebiasaan, perlu belajar, perlu yang namanya mau semangat untuk bisa mengetahui hal-hal baru. Karena ya Ip ya, beda nggak kalau Aib garap CBR sama garap motor lain? Beda pak. Beda kan? Beda. Nggak sama kan? Sama. Ya terus kalau mekanik yang nggak mau belajar gitu, gimana? Susah sih pak. Uji coba dong berarti. Coba ya. Kasian, motor customer jangan sampai menjadi apa? Jadi korban. Jadi korban. Jadi kita semua tetap harus terus belajar. Sebelum kita nerima motor, kita harus belajar dulu. Kayak itu Ruby itu arusnya apa sih? AC atau DC sih? Bukan band. Kan lu band AC DC lagi. Yang tahu orang-orang tua aja, anak muda bakal paham. Nah kayak gitu. Nah ini juga baru bagian kelistrikan bro. Kalau gue mau jabarin lagi mah ribet. Kayak kemarin yang vlog sebelumnya Mario tuh
itu Rio Loba-Loba udah menjelaskan bagaimana sulitnya kaki-kaki, busing, senter roda, gear, rantai, dan lain sebagainya itu rumit. Jadi di motor ini benar-benar urusannya nyawa, dan jangan mentang-mentang kami ini hanyalah buruh bengkel, terus kalian kayak cuman, "Om ayo, jadi om, jadi." Enggak bro, buruh bengkel juga mikir. Kita bukan robot bos, kita manusia. Setiap proyek yang kita garap, kita harus pelajarin. Contoh motor yang baru masuk gitu, nggak langsung tiba-tiba dipretelin, enggak. Dipelajarin nih motor tahun berapa, ECU-nya tipe apa, lalu engine-nya nih tipe apa. Karena kalau kita sampai nggak tahu tipe-tipe engine, tipe ECU-nya, nanti ketika pemasangan kayak gini, konslet. Jadi langsung dicek, motor baru masuk dicek, arus kelistrikan, apakah dari koilnya dia hidup atau tidak, businya normal atau tidak, bagaimana pengapiannya, bagaimana pembakaran yang ada di throttle body-nya, apakah segera apa enggak. Karena customer kadang juga yang bawa motor ya, dia cuma nganterin motor nih bro, nganterin motor ke Kojek, "Bang, motor saya sehat," katanya. Udah, custom langsung potong eksekusi. Ternyata begitu kita lagi garap, "Om, throttle body-nya jebol. Om, full pump-nya nggak fungsi." "Ah, saya pakai baik-baik aja." Situ make, dipakai doang, tapi nggak tahu apakah sehat atau tidak. Seperti itu. Jadi buat para penonton di vlog assembling motor CBR ini, bersama dengan Mr. Aib, ya Aib ya? Ya Pak. Jadi harus pastikan motor sebelum dikasem harus Sehat. sehat. Nah ini Aib lagi main-main korek nih. Nah lagi bakar apa nih? Lagi bakar pembungkus kabel Pak. Pembungkus kabelnya. Jadi habis sekunnya dipasang, langsung dipasangin kabel bakar. Nanti motor ini akan masuk tahap review detail mungkin ya. Bukan lagi masuk ke tahap yang di vlog harian lagi. Karena ini sudah masuk ke tahap finishing. Ya saya harap motor ini nanti semua kabelnya dipasang dengan baik ya. Body-body tidak ada lecet, kaki-kaki aman, safety, shock breaker aman, knalpot aman ya. Tidak, ini speedometer tidak ada konslet. Semua semoga berjalan dengan baik dan akan segera kita review secara detail atau review produk. Ya, sampai ketemu untuk CBR ini di review produk selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.